Oke, terima kasih. Saya jawab beberapa dan nanti tentu beberapa hal perkembangan terbaru juga mohon Bang Arman juga sama atau sama atau Budi untuk menyampaikan. Pertama, terkait dengan pendampingan hukum terhadap Bu Putri. Sebagai advokat ada dua pendekatan sebenarnya yang perlu dipahami. Advokat itu mendampingi hak-hak tersebut oleh klien, oleh Bu Putri misalnya, saya yang masuk sebagai kuasa hukum, kami juga melakukan pengumpulan informasi lain, melakukan verifikasi untuk melengkapi konstruksi hukumnya, untuk melengkapi fakta-fakta yang ada, agar apa yang kami baca dan apa yang nanti kami argumentasikan di pengadilan itu betul-betul adalah argumentasi dan fakta-fakta yang objektif. Karena itulah tadi saya uraikan ada beberapa poin yang sudah kami lakukan sebelumnya. Satu, dari aspek fakta itu menjadi hal yang krusial bagi kami. Makanya kami lakukan pengecekan ke Magelang. Makanya kami mengumpulkan data-data lain yang tentu belum bisa kami sampaikan saat ini karena nanti sebagian akan dijadikan bukti di proses persidangan. Makanya kami melakukan pembahasan dan analisis terhadap berkas-berkas yang ada. Kalau bicara di KUHP, misalnya salah satu bukti adalah keterangan saksi, atau ada bukti lain misalnya bukti surat, atau bukti lain keterangan ahli. Makanya kami diskusi dengan para ahli. Jadi dalam konteks dan cara berpikir pembuktian yang objektif itulah beberapa langkah-langkah tadi kami lakukan secara serius. Tapi ini kan baru dilakukan kalau yang saya secara langsung mungkin tidak dalam waktu beberapa lama belakangan ini. Teman-teman yang sudah melakukan jauh hari sebelumnya. Jadi itu Mas, dalam konteks pendampingan hak itu adalah ya memang itu tugas advokat mendampingi hak sebagai tersangka. Bagaimana peristiwanya secara persis, saya pikir beberapa substansi yang sifatnya sangat mungkin bisa disebut bagian dari materi perkara lebih baik kita tunda penyampaiannya pada proses persidangan. Bahwa nanti kami akan juga menyampaikan perkembangan lebih lanjut proses pendampingan, ya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Untuk berikutnya, apa yang terjadi di Magelang, saya kira ini yang juga salah satu bagian dari pokok perkara yang saat ini belum bisa kami sampaikan karena kami juga sedang melakukan proses verifikasi berlapis dan kami juga sedang melakukan proses beberapa tahapan-tahapan objektif untuk bisa mengetahui secara persis apa yang terjadi. Yang pasti fakta-fakta yang terjadi tidak akan dibangun dengan asumsi-asumsi. Kita tahu ada standar pembuktian di KUHP, kita tahu ada juga standar pembuktian dalam perkembangan hukum yang terbaru. Tentu saja itu akan menjadi patokan dan akan menjadi landasan uji bagi kami dalam proses pendampingan hukum ini. Kemudian soal SP3, SP3 adalah kewenangan dari Polri yang pasti sebagai kuasa hukum itu kami hormati. Tapi SP3 itu disebabkan oleh apa? Misalnya, apakah kurang bukti apa? Apakah soal tempat atau soal peristiwa? Tentu yang lebih mengetahui substansi dan alasan SP3 ini adalah teman-teman di Polri. Tadi juga sudah ditegaskan oleh Bang Arman. Ada satu hal penting yang perlu kita sampaikan juga. Kerja yang dilakukan tim kuasa hukum ini adalah kerja yang tetap menghormati proses yang dilakukan oleh Polri dan menghormati proses yang dilakukan oleh kejaksaan dan terutama di pengadilan nantinya. Ini menjadi bagian yang perlu kita jaga dan kita kawal bersama-sama secara faktual dan secara objektif. Setidaknya kalau boleh kami berharap, itulah harapan sederhana. Kami tidak berharap muluk-muluk, tapi mari kita lihat fakta demi fakta, kita uji fakta demi fakta. Karena begitu banyak informasi yang beredar saat ini. Saya percaya teman-teman jurnalis punya standar itu dan kita semua akan setia pada fakta. Saya pikir mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada juga kan. Yang utamanya
Ya, saya nambahin sedikit saja. Kita ngambil Memang yang di dalam sistem hukum tipis-tipis. kita dalam konteks negara hukum, pada semua perdebatan kita yang ada di luar, Tapi lu udah full dari kuota. pikuk, argumentasi yang ada di luar, hipotesa, asumsi yang Ini juga dibangun, beberapa harus ngirim kita serahkan kepada pengadilan nantinya untuk lampu. memberikan keputusan. Dan untuk itu memang hakim membutuhkan semua sajian yang lengkap di mejanya supaya hakim bisa memutuskan dengan adil, dengan fair, dengan imparsial. Itu saya pikir poin pentingnya gitu. Jadi sekali lagi persidangan juga semakin dekat, artinya memang perlu meletakkan kepercayaan di Sidangnya kapan? bersama dengan itu juga kita Sidang. perlu membatasi, jangan sampai kemudian Sidang. hakim punya satu angle di Kapan? dalam cara berpikirnya, padahal dia harus menguji pada dua kutub yang berbeda kemudian mengambil keputusan dalam timbangan keadilan yang seharusnya diberikan bagi semua masyarakat, korban, juga kepada mereka yang didakwa dalam proses pemeriksaan tersebut. Itu kira-kira tambahan saya. Terima kasih Bang Arman. Saya mungkin menambahkan apa yang belum dijawab. Mengenai wajib lapor. Ya. Baik. Mengenai wajib lapor, terakhir kami wajib lapor itu pada hari Senin kemarin, tanggal 26 September di Baris Krim. Wajib lapor jam 2 selesai jam 4, ada beberapa yang ditandatangani seperti biasa untuk wajib lapor terakhir hari Senin kemarin, mengenai bahwa apakah akan siap untuk ditahan. Pada prinsipnya saya sampaikan tidak ada orang yang siap untuk ditahan, mungkin seperti itu ya. Tidak ada satupun manusia atau orang siap untuk ditahan. Tetapi saya menyampaikan bahwa terkait penahanan adalah kewenangan dari penyidik, dan nanti pada saat pelimpahan tahap 2 itu akan menjadi keputusan subjektif dari jaksa penuntut umum. Namun kami selaku tim kuasa hukum pasti memohon kepada penyidik atau jaksa penuntut umum agar dapat mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami, khususnya menjelang proses peradilan, dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun. Pasti kami sesuai yang diatur oleh KUHP akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan seperti yang kami ajukan pada saat proses pemeriksaan sebagai tersangka waktu yang lalu. Kesiapan klien kami tadi saya sudah jelaskan bahwa kondisi kesehatan klien kami memang saat ini masih dalam perawatan atau masih berkonsultasi dengan psikiater. Nanti juga apabila pihak kejaksaan atau penyidik melakukan penahanan, kami akan berkoordinasi untuk tetap dapat dilakukan penahanan. Demikian saya sampaikan.